Shalom kekasih-kasih Tuhan yang sangat diberkati Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membahas tentang jaga panca indera kita. Ya, jaga panca indera kita maksudnya itu menjaga dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Kita hindari semuanya, ya. Contohnya satu, menjaga hati. Itu agar apa? Agar kita itu damai sejahtera. Kalau kita bisa menjaga hati kita akan memperoleh damai sejahtera. Ada di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan. Harus benar-benar ekstra ini menjaga hati kita. Ya, karena dari situ terpancar kehidupan. Misalnya seperti apa? Ya, kita jangan susah kalau melihat orang lain senang. Jangan susah kita melihat orang lain senang. Puji Tuhan, orang lain bisa senang hidupnya. Ya toh, diberkati, diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Oh, kita harus puji Tuhan. Melihat orang lain itu senang itu. Ya, jangan susah ketika melihat orang lain senang. Terutama lagi, jangan senang ketika kita melihat orang lain susah. Wah, itu parah itu. Sifat yang dengki, iri hati, dendam, sifat yang buruk itu. Kalau kita senang melihat orang lain susah, itu bukan ajaran Kristen, bukan pengikut Kristus, ya. Oke, lanjut kita jaga mulut. Nah, jaga mulut itu seperti apa? Oh Pak, saya gosok gigi Pak, tiap hari, satu hari 10 kali saya gosok gigi, cuci mulut terus Pak, bukan seperti itu. Ya, dari perkataan, ya, ada di Amsal 6 ayat 12, nanti bisa dibaca. Ya, tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Serong itu tidak lurus. Serong itu miring ke kanan, miring ke kiri, itu bengkong, ya, tidak lurus. Itu mulut serong, ya. Itu jahat, itu tidak berguna itu. Contohnya apa? Dusta. Mendustai seseorang, terutama mendustai Allah, itu dusta. Sangat-sangat menyakitkan. Ya. Terus menyakiti hati orang dengan apa? Maki-maki, berkata yang kasar lah, ya. Itu jangan. Menyakiti hati orang. Menyakiti hati orang itu sama dengan menyakiti hati Tuhan juga. Jangan berkata-kata dengan yang tidak berguna, tidak pantas, perkataan sia-sia, ya, gosip seperti itu. Jangan, terutama fitnah. Fitnah itu dikatakan apa? Lebih kejam daripada pembunuhan. Bahaya fitnah itu, ya. Orang yang tidak melakukan suatu kejahatan, tidak melakukan suatu kesalahan, kita memfitnah sehingga orang itu dianggap bersalah. Itu sangat jahat sekali, ya. Oke, di Amsal juga ada, Amsal 21 ayat 23 itu disuruh jaga mulut dan lidahnya, ya. Itu menjaga nyawa, ya. Menjaga mulut dan menjaga lidah itu menjaga nyawa. Dari apa? Dari kesukaran. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga lidah kita, omongannya yang gak karu-karuan seperti yang di atas, itu sangat membahayakan. Kesukaran-kesukaran akan datang. Jaga mulut juga dari makanan-makanan yang tidak berguna, tidak baik kalau terlalu banyak. Ya, bukan berarti saya katakan tidak boleh makan makanan apapun juga, itu kan tidak ada yang haram, ya. Tapi apakah berguna? Kalau nggak berguna ngapain? Ya, yang kita tidak boleh makan adalah darah. Ya, karena itu ada nyawanya. Ya, itu jiwa ya. Oke. Kemudian jaga apa lagi? Jaga mata. Ya, jaga mata. Itu ada di Mazmur 101 ayat 3. Aku tidak akan meletakkan di depan mataku sesuatu yang jahat. Jangan melihat sesuatu yang jahat, memandang sesuatu dengan kejahatan.
juga bukan hanya melihat suatu kejahatan terjadi, bukan memandang sesuatu kemudian akan terpikir melakukan suatu kejahatan, itu juga nggak boleh. Mata itu dilarang melakukan dosa dengan memandang terus kemudian mengikhtiarkan hal yang tidak baik. Itu dari mata, ya. Jaga mata juga, ya. Di Matius 5 ayat 28 itu memandang perempuan serta menginginkannya, itu saja sudah dikatakan berzina, ya. Hal-hal seperti itu, memandang laki-laki, ini contohnya perempuan juga kalau memandang laki-laki dan menginginkannya, itu juga berzina, bukan hanya laki-laki memandang perempuan gitu aja, ya. Jadi gunakan mata itu dengan baik dan bijaksana, ya. Terus jaga telinga, ya. Oke, jaga telinga. Karena apa? Di Roma 10 ayat 17 saya bacakan, ya. Roma 10 ayat 17 ini ayat-ayat hafalan ini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, gak usah dengerin gosip, gak usah dengerin hal-hal yang membuat kita takut, gak usah didengerin. Ancaman-ancaman, intimidasi iblis, itu gak usah didengerin, ya. Dengerin firman Tuhan aja, dengerin kata-kata yang membangun saja, dengerin hal-hal yang baik yang membangun iman kita supaya bertumbuh. Dengarkan firman Tuhan, itu makanan yang luar biasa bergizinya untuk roh dan jiwa kita, ya. Jangankan makanan-makanan biasa yang kita makan yang binatang-binatangnya itu sudah tidak hidup, itu membuat pertumbuhan bagi tubuh kita, apalagi memakan firman Tuhan, mengkonsumsi firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, bukan sekedar baca saja, renungkan juga, biar kita mengerti apa maknanya, artinya. Bila perlu pelajari bahasa aslinya, karena di terjemahan itu macam-macam, ya. Orang itu bisa menafsirkan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya, ya mirip-mirip, tapi boleh dipelajari bahasa aslinya, biar kita lebih pas, lebih mengerti, ya. Oke, dari jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, kita jaga hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan menjadi orang gampangan. Kita ini sudah menjadi anak-anak Bapa di surga, anak Bapa, ya, bukan anak-anak sembarangan, bukan anak-anak gampangan, ya. Apapun pergumulan, permasalahan, tantangan yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, maupun ujian-ujian dari Tuhan, kita jalani bersama Tuhan Yesus dengan menjaga panca indera kita tadi semua, terutama hati kita, telinga kita juga, ya. Kita jaga dengan baik, pergunakan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati semuanya. Sukacita, damai, sejahtera ada selalu padamu. Sakit penyakitmu sudah diangkat Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Perkatakan dengan iman, percaya, ada tertulis, bilur Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus membentengimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatimu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.